Stop. Jangan tutup channel YouTube kamu. Kalau cuman yang nonton itu masih ratusan. Saya tahu kok rasanya ketika kita ngupload video yang nonton cuma 130 views. Lalu kita ngupload lagi yang nonton itu cuma 286 views. Lalu kita ngupload berikutnya yang nonton itu cuma dapat 512 views. Nah akhirnya kamu di sana mulai bertanya, jangan-jangan saya ini nggak bakat ngonten. Saya juga pernah di titik itu teman-teman. Di sana saya kemudian membandingkan antara channel saya dengan channel yang lain. Karena ada satu channel yang ngupload video AI dan yang nonton itu jutaan. Sementara video saya itu yang nonton cuma ratusan. Bahkan untuk dapat 1000 views itu susahnya setengah mati. Nah di sini saya mulai berpikir, saya melihat YouTube dengan cara yang berbeda. Saya mengubah cara pandang saya terhadap YouTube. Apa coba? Ternyata selama ini saya mengejar angka yang salah. Yuk kita bahas. Hey halo, Assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Saya ingin membedah satu kasus. Ada satu kasus yang mungkin ini bisa mengubah perspektif kita, mengubah cara pandang kita terhadap YouTube. Mengubah cara pandang kita untuk menjadi seorang konten kreator. Menurut kamu, mana yang lebih berharga? Ada satu channel yang dia ketika ngupload video, itu yang nonton itu sampai jutaan views. Ya katakanlah sampai 1 juta views. Dari 1 juta views itu, nggak ada satupun yang percaya terhadap video itu. Nggak ada satupun yang, ya istilahnya cuma nonton lewat begitu saja. Sementara contoh yang kedua, ada satu channel yang dia ngupload video, dan yang nonton itu sedikit, katakanlah cuma 500-an orang. Tapi dari 500 orang ini, 5 diantaranya itu membeli produk kamu, memakai jasa kamu. Bahkan dia mengundang kamu untuk menjadi pembicara di sebuah workshop atau sebuah seminar. Dari dua kasus ini, dari dua kasus yang saya ceritakan, kira-kira kamu sepakat yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang dengan 1 juta views tapi dia cuma numpang lewat, atau pilih yang 500 views, tapi 5 diantaranya itu percaya sama kamu, ngundang kamu untuk menjadi pembicara, untuk menjadi, ya katakanlah tadi, membeli jasa kamu. Kamu pilih yang mana? Kalau saya, pilih yang kedua. Dan hari ini, itu yang saya alami. Itu sekali lagi yang kita sajikan di YouTube itu sebetulnya adalah nilai kepercayaan. Trust. Berkali-kali saya di konten lain pun saya sudah bilang bahwa di YouTube itu yang kita bangun adalah kepercayaan. Ini bukan soal angka, ini bukan soal views. Makanya di video ini saya ingin bahas tuntas, saya ingin kita sekali lagi mengubah satu persepsi, satu pandangan yang semoga teman-teman ketika selesai nonton video ini jadi semangat lagi, terutama yang pemula. Tentu ya harus betul-betul disimak sampai selesai ya, jangan sampai diputus di tengah jalan, udah selesai, cari yang penting-penting saja, nanti nggak dapet poinnya, nggak dapet pembelajarannya, nggak dapet sesuatu yang teman-teman inginkan. Jadi selama ini pandangan kita, asumsi kita pada saat kita ngonten itu yang harus dikejar itu adalah views. Iya betul, di konten lain saya pernah ngomong kejarlah views, nanti subscriber ngikutin sendiri. Ini strategi yang berbeda. Ini adalah hubungannya dengan kreator-kreator pemula atau teman-teman yang akan mulai ngonten tapi viewsnya belum banyak, tapi sudah mulai ngebangun yang namanya trust, kepercayaan. Kan gini teman-teman, selama ini kalau misalnya ngonten itu seperti dihantui, seperti ditakut-takutin. Kita itu di sana disuruh mengejar views, lalu kita di sana disuruh untuk melihat subscriber, melihat CTR, kemudian melihat watch time dan impression. Jadi seolah-olah ketika kita ngonten, yang kita kejar adalah angka-angka tadi. Kalau misalnya nggak mencapai yang kita inginkan di sana, akhirnya kita stres, kita takut. Padahal sebetulnya, tahu nggak, angka-angka itu adalah hanya sebuah indikator, bukan tujuan utama. Saya kasih simulasi begini, misalnya begini, konten kamu ditonton oleh 100.000 views, kemudian dapat AdSense, dan kamu dapat uang di sana 800.000 misalnya. Lalu bandingkan dengan ada konten yang ditonton 500 views, kemudian dapat 5 klien, dan di sana dapat uang 15 juta. Coba kamu pilih yang mana? Jadi, yuk kita ubah mindset. Kita ubah
cara nge-YouTube. Sekali lagi, saya selalu memberikan perspektif lain, perspektif yang berbeda terhadap dunia konten kreator ini. Tentu sebetulnya bukan semata-mata saya ingin mendapatkan views banyak, tidak, tapi saya ingin memberikan sebuah pemahaman terhadap teman-teman, paling tidak akhirnya buat kreator pemula di sini itu nggak patah arang, nggak patah semangat, jadi akan terus bersemangat karena punya perspektif yang berbeda. Sebetulnya YouTube itu adalah bukan mesin uang. Itu yang harus teman-teman pahami lebih awal. Karena YouTube itu, sekali lagi, YouTube itu adalah mesin kepercayaan. Jadi kayak gini, banyak sekali dari kita, teman-teman, pada saat pertama kali ngonten di YouTube, bahkan meniatkan diri pertama kali ngonten di YouTube, itu yang dicari pertama adalah cuan atau uang. Iya betul, itu tujuan akhirnya. Tapi sebetulnya YouTube itu adalah mesin kepercayaan. Kan ada perbedaan signifikan tuh. Kalau teman-teman misalnya nge-YouTube bahwa YouTube adalah mesin uang, yang dikejar sama teman-teman itu gimana caranya bikin video itu viral. Karena kan supaya mendapatkan views yang banyak itu kan harus viral kan. Padahal percaya atau tidak, kalau sekarang itu saya berpikirnya kayak gini, ketika ngonten, ketika membuat video itu gimana caranya saya itu bikin video, bikin konten, itu orang itu mau kembali lagi, nonton lagi video saya berulang-ulang. Tapi yang paling penting adalah selesai nonton video saya, mereka itu percaya terhadap saya, percaya bahwa saya adalah seorang yang ahli, saya adalah seorang yang kompeten di bidang yang memang saya tekuni ini. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ngonten hanya mengejar views, iya yang didapat hanyalah sebuah perhatian, tapi tidak dapat kepercayaan, tidak dapat mata uang itu. Dan di sana orang itu membeli produk kamu atau membeli sesuatu dari kamu itu bukan karena video kamu viral, enggak. Tapi karena dia percaya sama kamu, karena dia percaya dengan personal kita, karena dia percaya dengan kompetensi yang kita miliki, karena dia percaya dengan kredibilitas yang kita miliki. Makanya saya berkali-kali bahwa nge-YouTube itu sebetulnya adalah mesin kepercayaan. Biarpun misalnya teman-teman di sini punya media sosial lainnya, platform lainnya, tetapi menurut saya selama ini yang cukup kredibel, yang bisa memberikan kepercayaan penuh itu justru sampai detik ini masih di YouTube. Di platform lain saya belum bisa begitu percaya karena ya tadi belum bisa memberikan benefit yang saya inginkan, gitu, kepercayaan yang saya inginkan belum. Teman-teman tentu misalnya pada saat akan melakukan sesuatu, katakanlah misalnya teman-teman di sini punya maaf ya, misalnya punya penyakit dan akan operasi mata, lalu cari reference kan, lalu di sana melihat beberapa YouTuber, ada kreator lah ya, ternyata di sana ada satu channel dan ini adalah seorang dokter. Kan karena kita mau operasi mata, maka kita ngelihat dong video yang ditampilkan atau video yang ada di channel tersebut. Ternyata dari sekian banyak video yang dia sajikan, misalnya ada 500 video, dan itu 500 video itu dia ngebahas tentang mata. Lalu ada channel berikutnya, channel ini adalah sama juga membahas mata, tapi dia adalah seorang influencer lucu, influencer yang cuman ya katakanlah dia lagi nyambi untuk bahas tentang kedokteran, katakanlah tentang mata. Dan di satu video itu yang nonton itu sampai jutaan. Kalau misalnya teman-teman mencari referensi, pasti memilih yang pertama, karena jelas sekali bahwa video yang pertama dibuat oleh seorang dokter sekaligus kreator, dia ngebahas mata dari banyaknya video yang dia sajikan, yang dia tampilkan. Ya 500 video bahasnya mata semua. Sementara ada influencer tadi yang influencernya cuman dia bahas matanya cuma beberapa video. Walaupun misalnya dalam satu video itu yang nonton itu sampai jutaan. Tapi tetap aja teman-teman pasti percaya terhadap yang dokter tadi. Nah, itulah fungsi dari sebuah kepercayaan. Jadi keliru kalau misalnya teman-teman itu pada saat bikin konten di YouTube atau katakanlah nge-YouTube lalu memperlakukan YouTube ini sebagai mesin uang, itu keliru. Keliru. Dia bukan mesin ATM. YouTube itu adalah mesin kepercayaan, dan dari kepercayaan itu menjadi sumber mata uang yang berlaku di mana-mana. YouTube itu juga difungsikan tidak lagi seperti toko ya, tidak lagi seperti etalase. Tapi YouTube hari ini itu lebih mirip seperti ruang tamu.
seperti ya ruang bercengkrama kita, ruang berdiskusi kita, ruang bertamu kita. Karena bayangin aja kalau misalnya namanya ruang tamu, ketika orang masuk ke ruang tamu kita, di sana tentu mereka merasa nyaman, dan ketika mereka merasa nyaman, maka dia bicaranya lepas, maka dia berikan komentar di situ. Kalau di ruang komentar atau di room komentarnya YouTube kan ada. Lalu dia pasti pindah ke ruang berikutnya, ada ruang konsultasi, ruang workshop, ruang kelas, ruang mentor, ruang buku, ruang digital product, kemudian ruang komunitas, dan ruang brand partnership. Dan itu yang sebetulnya kita ciptakan di YouTube. Jadi, kalau teman-teman misalnya ngonten, apapun jenis kontennya, sebetulnya itu bisa diciptakan seperti itu. Kita memfungsikan channel kita itu seperti ruang tamu. Nah, ketika memfungsikan sebagai ruang tamu, ya kita mengajak diskusi. Makanya, saya selama ini kalau ngonten itu gimana caranya, saya berusaha semaksimal mungkin dengan si viewers itu, dengan penonton itu ya seperti ngajak ngobrol. Saya nggak merasa di sini menggurui, saya nggak merasa di sini paling pinter, saya nggak merasa di sini gimana-gimana, tidak. Tapi saya merasa bahwa membuat konten video itu ya saya fungsikan seperti ruang tamu, channel itu sebagai ruang tamu. Itu yang saya sebut dengan namanya model ekonomi otoritas. Jadi ekonomi yang betul-betul punya otoritas ya, bukan ekonomi yang ikut-ikutan. Nah, kalau sudah seperti itu orang udah bisa menjelajah. Saran saya adalah, kalau misalnya teman-teman mau ngebangun pola seperti itu, kita itu sekarang kan sudah memasuki namanya era AI ya, atau AI. Di AI ini sebetulnya sulit sekali konten AI itu untuk membangun sebuah otoritas. Pertanyaannya kan berikutnya adalah, kenapa konten AI ini sulit sekali untuk membangun otoritas? Karena kalau misalnya teman-teman bikin konten dan itu full AI, itu ya sekali lagi sulit untuk membangun otoritas. Kecuali misalnya di beberapa konten sudah saya bahas bahwa konten AI itu kalau bisa dibumbui atau disisipi lah, namanya human touch tadi, sentuhan manusia. Gimana caranya konten itu punya suka duka, punya cerita, punya perasaan, punya pengalaman, punya hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh AI. Saya juga tidak mengatakan bahwa AI itu jelek, tidak sama sekali. Ya justru hari ini saya ngonten juga memanfaatkan AI. Jadi sebetulnya AI itu hanya membantu membuat konten. AI ini tidak bisa menggantikan pengalaman, AI ini tidak bisa menggantikan proses, dan AI ini juga tidak bisa menceritakan kegagalan. AI ini juga tidak bisa menggantikan storytelling, cerita, perasaan, tidak bisa menggantikan. Karena apa? Apa yang dibeli sama orang, apa yang dibeli sama si viewers kita tadi, langganan kita, itu bukan hanya sekedar informasi, enggak. Tapi yang mereka beli, yang mereka katakanlah tonton, ya nonton kan kita beli karena kita beli kuota kan. Yang mereka beli itu adalah perspektif, jadi bukan hanya informasi. Makanya kita sering lihat nih, misalnya ada dua konten yang sebetulnya pembahasannya sama, tetapi punya penjabaran, punya pembahasan yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan perspektif. Di situ nanti teman-teman pasti, kita sebagai viewers itu ya kita bisa memilih mana perspektif yang bagus, mana yang tidak, mana perspektif yang menarik dan mana yang tidak, mana perspektif yang punya pengalaman dan tidak. Karena sebetulnya yang mereka jual itu bukan ilmunya, tapi yang mereka jual itu adalah manusianya. Ya bayangin aja, yang dijual juga unsur manusianya, pasti di dalamnya juga ada cerita, ada pengalaman, cerita suka dan duka, ya cerita susah dan payahnya. Itu yang disebut dengan pengalaman, dan itu yang akan dirasakan oleh penonton. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya hari ini views kamu masih kecil, itu kamu jangan berkecil hati. Kamu jangan langsung minder, jangan. Karena mungkin yang sedang kamu kejar itu bukan hanya sekedar traffic, tapi yang kamu kejar adalah kepercayaan. Dan percayalah, kepercayaan itu selalu punya tempat yang lebih dan jauh lebih mahal daripada sekedar views. Kalau kamu bisa membuat 1000 orang itu benar-benar percaya sama kamu, percayalah hidup kamu akan berubah. Jauh sebelum kamu mencapai
1 juta subscriber. Coba tulis di kolom komentar, siapa yang hari ini masih mengejar views? Hari ini saya mengejar kepercayaan. Dan ingatlah, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Tapi jangan cuma sekedar ngejar perhatian, tapi bangunlah sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa coba? Bangun kepercayaan. Karena kepercayaan itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, kamu bisa share ke teman-teman kamu yang memerlukan motivasi ini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan dengan tips, triks, informasi, motivasi yang sering saya berikan di vlog ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam vlog.